Google bisa jawab, AI bisa jawab, coba search DKI Jakarta 1 atau 2 putaran. Coba buktiin sekarang kalau emang bisa. Bentar Bang, oh ini kok ngeheng ya? Nah, ya nggak bisa jawab 1 atau 2 putaran. Bukan, ini masalah internetnya nih. Iya, Loading. nah, kalau kalau gitu kita manual aja. Pakai engine-nya Adi Prayitno. 1 atau 2 putaran. AI nggak bisa jawab. Kalau secara scientific quick count, tidak ada kesimpulan apapun apakah 1 atau 2 putaran. Ya. Satu-satunya kesimpulan dalam quick count itu adalah Pramono sama Sidul mengungguli Ridwan Kamil Unggul dan secara Suswono. suara. Betul. Kemudian mengungguli Dharma Pangrekun dan Kun. Itu saja kesimpulannya. Dan setiap angka hitung cepat itu selalu ada margin of error. Betul. Bisa yang 49 bisa jadi 50 atau bisa juga jadi turun 48 karena Betul. margin of errornya 1 plus minus kan. Betul. Nah, ya, tapi kan itu angka statistiknya. Publik kan tahunya sekarang, ini udah klaim menang, yang ini klaim 2 putaran. Undang-undang membuat bahwa khusus untuk Jakarta harus memperoleh 50% plus 1 suara. Ya. Saya lanjutkan yang soal saintifik. Kenapa quick count itu tidak ada yang declare per hari ini 1 atau 2 putaran? Karena memang rentan margin of error. Tapi kalau ada klaim dari paslon ini 1 putaran, saya kira itu separuh benar, separuh salah. Ya, sama juga kalau 2 putaran juga begitu. Kalau ada paslon yang mengklaim ini 2 putaran, ini separuh benar dan separuh salah. Karena yang dibaca adalah margin of error. Nah, yang agak maju itu adalah statement dari paslon 3 yang mengatakan bahwa mereka menghitung dari 0 sampai hampir 100%, bahkan 100% data yang muncul di Serkap DKI Jakarta. Menurut hitungan paslon nomor 3, mereka sudah dapat 50,07. Mereka declare dan menang dalam konteks itu. Meski kita tahu satu ya, survei, quick count, itu adalah bagian dari partisipasi politik, termasuk Serkap. Ini kan juga dijelaskan dalam regulasi pilkada, hanya sebatas alat bantu. Dan di situ bisa juga ada error ya. Kan kalau dalam pilpres Serkap kan banyak diprotes Pak. Pernah suatu waktu suara Anies tinggi naik, tiba-tiba turun juga. Bahkan KPU tidak salah, kalau tidak salah pernah kompresi pers bahwa kadang alat deteksi untuk menfoto suara-suara di TPS itu kayak macam orang rabun jauh Bang. Jadi ketika difoto, dimasukin ke datanya itu nggak sinkron. Mungkin itu akan terjadi. Tapi secara prinsip yang ingin saya katakan, memang kita harus nunggu hasil manual ya yang dilakukan oleh KPU yang dilakukan secara berjenjang bertahap soal siapa yang akan menang di Jakarta. 1 atau 2 putaran. Kalau kubunya Pram, ini wajib Bang untuk deklarasi 1 putaran. Karena mereka pasti punya hitung-hitungan lebih sudah 50 plus. Begitupun kubunya Rano dan Pak Suswono juga wajib mengklaim wajib 2 putaran. Karena mereka itu menganggap RK dan Suswono, bukan Rano. RK dan Suswono Juga wajib. wajib juga mengklaim 2 putaran karena bagi mereka juga punya data katanya itu ini tidak sampai 50 plus sekian. Yang tidak wajib itu Dharma Kun ya. Dharma Kun. Buat apa juga declare ya kan? Tapi yang menarik itu Bang Dharma Kun ini 10% Pak. Iya, dan itu merusak pesta 2 kanan kiri kan. Justru 2 minggu sebelum pencoblosan kayaknya Dharma Pangrekun ini paling melesat elektabilitasnya. Kalau yang lain mungkin naik 2%, 3%. Tapi Dharma Pangrekun 5% sendirian Bang. Itu yang jarang orang bicara. Di luar itu, analisisnya Bang Adi nih sebagai pengamat politik, sebagai direktur eksekutif parameter, kira-kira 1 atau 2 putaran? Gelap gulita Bang. Gelap. Karena kita sudah declare kan, kita juga ada bikin rilis secara terbuka, tidak ada kesimpulan apapun berdasarkan quick count. Kalau hasil quick count-nya Bang Adi? Quick count kita itu 50,2%. Dan kawan-kawan Kompas kan sudah memuat itu pemberitaannya. Kenapa kita tidak berani mendeklar ini 1 atau 2 putaran? Karena dalam rentan margin of error. Kalau errornya 2%, pada realitasnya mungkin nanti akan jadi 48%. Atau mungkin bisa jadi 52,2%. Itu yang kemudian saya harus katakan secara jujur. Jadi data yang kita miliki ini tidak bisa dijadikan sebagai guidance atau 1 atau 2 putaran. Begitu Abang Da.